Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وعليكم بحفظ أوامر الله واجتناب نواهيه والتقوى وصية الله للأولين والآخرين كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Al-ayah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama saling nasihat menasihati untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah, maka seluruh urusan kita, permasalahan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, kita telah memahami bersama bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Salah satu ajaran Islam adalah bagaimana kita bermuamalah yang baik. Bermuamalah tentunya panjenengan semuanya sudah faham. Ada jual beli, ada utang piutang, sewa dan lain sebagainya. Semuanya telah diatur di dalam Islam secara lengkap dan komplit. Maka izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan adab utang piutang. Asas daripada utang piutang itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Maka seharusnya utang piutang itu akan menumbuhkan rasa saling kasih sayang, tolong menolong, bukan sebaliknya, terjadi permusuhan, pertikaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempelajari bagaimana adab-adab utang piutang. Disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bukhari 2387, Rasul bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang berhutang kemudian dia mempunyai niat yang sangat kuat untuk menyahurnya nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk menyelesaikan hutangnya itu. Wa man akhadha yuridu itslafaha atslafahu Allah. Barang siapa yang dia melalaikan, tidak mau menyahurnya, maka Allah pun akan melalaikannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua dianjurkan ditulis dan dipersaksikan. Sebagaimana Al-Baqarah 282, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Sangat banyak faedah daripada mencatat itu, ya. Mencatat dan mempersaksikan. Karena kita manusia banyak lupa. Atau mungkin dalam sebuah kasus ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang. Tetapi karena pada waktu itu dicatat dengan baik,
maka ahli warisnya bisa melunasinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang tiga, jika belum mampu membayar maka minta maaf dan minta tambahan tenggang waktu. Dan piutang wajib memberikan tenggang waktu, bahkan dianjurkan membebaskan sebagian ataupun seluruhnya. Sebagaimana Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika dia orang yang berhutang itu dalam kesulitan, kemelaratan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jika kamu bersedekah, maksudnya orang yang punya modal tadi membebaskan, baik itu separuh, sebagian, bahkan 100%, maka itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu Rasulullah SAW telah bercerita kepada para sahabatnya, kana tajirun yudayilun nas. Di zaman Bani Israel dulu itu ada orang kaya raya soleh, dan dia suka membantu tetangga-tetangganya yang butuh hutang, maka dipersilakan utang kepada dia. Kalau bahasa Jawanya diajangi ombo, ayo sapa sing utang nang aku, silahkan. Kemudian dicatatlah hutang itu. Setelah jatuh tempo, maka debt collector daripada pegawai-pegawainya dipanggil semuanya. Tolong ditagih ini si fulan, si fulan, si fulan, ini catatannya sudah. Silakan kamu tagih dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mampu untuk mengembalikannya karena kemelaratannya dia, karena tidak punya uang, karena kesusahan dan sebagainya, maka bebaskan saja dia. Itulah akhlak orang-orang terdahulu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, segera membayar hutang jika sudah memiliki kemampuan ataupun mengangsur. Nabi SAW di dalam Bukhari bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang sudah mempunyai kekuasaan, seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menyahur hutang tetapi ditunda-tunda, maka itu adalah sebuah kezaliman. Yang nomor 5, melunasi hutang dengan pembayaran yang terbaik. Nabi SAW telah sabdakan di dalam Bukhari 2392 dan Muslim 1600, Rasul bersabda, a'tuhu fa inna min khiyarin nas ahsunuhum qada'an. Berikanlah onta yang terbaik tersebut. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik, yang paling baik di dalam melunasi hutangnya itu. Nabi SAW dulu pernah berhutang seekor onta yang masih muda, yang masih kurus. Kemudian ketika beliau menyahurnya, maka beliau menyahur dengan onta yang gemuk, onta yang indukan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya sunnah bagi kita, orang yang berhutang itu, ketika kita melunasi itu memberikan tambahan, itu sunnah hukum. Misalkan kita pernah hutang 100.000, kemudian kita kembalikan 100 plus 10.000, itu sunnah hukumnya, asalkan tidak ada perjanjian di depan. Jadi murni inisiatif dari orang yang berhutang tersebut. Yang nomor 6, melunasi hutang sebelum meninggal dunia atau menjamin hutang seseorang yang sudah meninggal dunia. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat meninggal dunia. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang-orang sekitarnya, apakah si fulan ini memiliki hutang? Iya ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 3 dinar. Apakah dia punya harta peninggalan? Punya ya Nabi. Cukup untuk membayar hutang? Cukup. Kalau begitu nanti dibayar segera ya hutangnya. Saya mau mensolatinya. Nabi SAW berkenan mensolatinya.
Suatu ketika ada sahabat meninggal dunia, punya hutang 2 dinar. Nabi tanya, apakah dia punya harta peninggalan? Tidak punya Nabi. Kalau begitu kamu saja yang mensolati, saya tidak mau. Nabi pergi. Tidak jauh, maka seorang sahabat meminta kepada Rasulullah untuk mensolatinya. Ya Rasulullah, tolong saudara saya disolati, saya yang akan menanggung hutangnya. Maka Nabi pun mensolatinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir ada seorang budak. Pada waktu itu dia diberikan oleh majikannya kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk menebus dirinya. Maka dia kerja pagi, siang, sore, malam tanpa henti. Semangat dia mengumpulkan uangnya itu, tetapi nggak ngumpul-ngumpul. Maka datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya punya begini, bagaimana? Maka beliau mengatakan, saya dulu pernah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah doa. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku kebutuhanku dengan rizkimu yang halal, dan jauhkanlah aku dari perkara yang haram, dan kayakanlah aku dengan anugerahmu. Cukup aku berharap kepada engkau, dan aku tidak mau berharap selain kepada engkau. Maka si budak ini mengamalkan doa ini, dibaca doa ini, kemudian dia juga semangat untuk bekerja tadi. Alhamdulillah, dalam waktu singkat Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezekinya dan mampu untuk membebaskan dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keluasan kepada kita, selalu memudahkan urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa ghuddu absarakum an maharimillah, wahfadhu furujakum amma harramallah, wa la tattabi'us syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin, wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa 'anis sahabati ajma'in, wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan an baladina hadha wa an biladil muslimin 'amah. Allahumma aminna fi awtanina
واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة.